Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naya Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 859664217. Hari ini saya akan mengerjakan tugas praktikum IPA di SD dengan kode mata kuliah 4107 KP1 dengan judul praktikum jenis zat dalam makanan. Tujuan saya melakukan kegiatan praktikum ini untuk dapat mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Selamat menyaksikan. Adapun alat dan bahan yang saya siapkan. Yang pertama ada tempat-tempat plastik. Kemudian yang kedua ada 20 bahan makanan yang terdiri dari nasi, tepung terigu, tahu dan tempe, cumi-cumi, minyak, telur, timun, cabai, kacang panjang, bawang bombay, kentang, jeruk, tomat, pisang, biskuit, daging, kacang merah, kacang tanah, dan mentega. Dan yang ketiga, ada alat tulis serta tabel pengamatan. Di sini saya sudah menyiapkan kertas yang sudah saya beri nama vitamin, protein, karbohidrat, dan lemak. Yang pertama, saya akan mengelompokkan vitamin. Ada bawang bombay, kemudian ada pisang, tomat, jeruk, kacang panjang, cabai, dan terakhir ada timun. Kemudian saya mengelompokkan karbohidrat. Ada nasi, kentang, biskuit, dan tepung terigu. Kemudian saya mengelompokkan protein. Yang pertama ada cumi-cumi. Kemudian ada daging, ada telur, tahu dan tempe, kemudian saya mengelompokkan lemak. Yang pertama ada kacang tanah, kemudian kacang merah, mentega, dan minyak. Ini setelah saya kelompokkan menjadi karbohidrat, vitamin, lemak, dan protein. Protein terdiri dari cumi-cumi, daging, telur, tahu, dan tempe. Kemudian lemaknya ada kacang merah, kacang tanah, minyak, dan mentega. Kemudian vitaminnya ada timun, cabai, tomat, jeruk, pisang, dan bawang bombay serta kacang panjang. Kemudian karbohidratnya ada biskuit, kentang, tepung terigu, nasi. Karbohidrat adalah senyawa organik yang tersusun atas karbon
hidrogen, dan oksigen berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh manusia untuk beraktivitas. Vitamin adalah senyawa organik mikronutrien esensial yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil untuk mengatur metabolisme, pertumbuhan, dan fungsi organ. Lemak adalah zat organik makronutrien hidrofobik atau tidak larut air yang tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Protein adalah makromolekul, zat gizi makro, kompleks yang terbentuk dari rantai panjang asam amino, berfungsi sebagai pembangun, perbaikan jaringan tubuh, serta pengatur metabolisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naya Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 859664217. Hari ini saya akan mengerjakan tugas praktikum IPA di SD dengan kode mata kuliah PDGK 4107, yaitu sesi 4 KP1 dengan judul praktikum pengelompokan sayuran. Tujuannya supaya dapat mengelompokkan sayuran berdasarkan macamnya. Adapun alat dan bahan yang saya siapkan. Yang pertama ada 20 macam sayuran yang terdiri dari kacang merah, kacang hijau, tauge, kol, pare, oyong, cabai merah, terong, timun, daun kelor, kacang panjang, daun bawang, tomat, bayam, kangkung, bawang bombay, singkong, jahe, wortel, dan kentang. Kemudian ada tabel pengamatan. Yang pertama, saya akan mengelompokkan sayuran daun yang terdiri dari kangkung, bayam, daun kelor, dan daun bawang. Yang kedua, saya akan mengelompokkan sayuran buah yang terdiri dari tomat, timun, terong, cabai, pare, dan oyong. Kemudian saya akan mengelompokkan sayuran tunas. Yang pertama ada kol, dan yang kedua ada tauge. Selanjutnya saya akan mengelompokkan sayuran kacang-kacangan. Yang pertama ada kacang panjang, kemudian ada kacang merah, kacang hijau, dan yang terakhir saya akan mengelompokkan sayuran umbi yang terdiri dari wortel, bawang bombay, singkong, jahe, dan kentang. Sekian praktikum dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, sayuran adalah bagian vegetatif atau generatif dari tumbuhan seperti daun, batang, akar, bunga, atau buah yang dapat dimakan baik dalam keadaan segar maupun setelah diolah. Sayuran dikenal sebagai sumber utama vitamin, mineral, serat, dan antioksidan untuk kesehatan tubuh. Sayuran daun terdiri dari kangkung, bayam, kelor, daun singkong. Sayuran buah terdiri dari tomat,
timun, terong, cabai, pare, dan oyong. Sayuran akar terdiri dari wortel, kentang, jahe, bawang bombay, dan singkong. Sayuran kacang-kacangan terdiri dari kacang merah, kacang hijau, kacang panjang. Sayuran tunas terdiri dari toge dan kol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naya Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 859664217. Hari ini saya akan mengerjakan tugas praktikum IPA di SD dengan kode mata kuliah PDGK 4107. Sesi 4 KP1 dengan judul praktikum membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Tujuannya supaya dapat membuat menu makanan dari bahan makanan sederhana sesuai dengan slogan 4 sehat 5 sempurna. Adapun alat dan bahan yang saya siapkan, yang pertama di sini ada daun kelor, kemudian ada oyong, wortel, bayam, tahu putih, bawang putih, bawang merah, gula, micin, garam secukupnya, dan kemudian ada Royco. Langkah pertama, saya mengiris-ngiris bawang putih dan bawang merah. Yang kedua, saya mencuci sayuran bayam hingga bersih di air yang mengalir. Kemudian saya juga mencuci daun kelornya sampai bersih. Selanjutnya, saya mencuci wortel dan juga oyong. Setelah semuanya saya cuci bersih, saya memasukkan wortelnya yang paling pertama ke dalam air yang mendidih, kemudian oyongnya, dan yang ketiga ada bumbu-bumbunya saya juga masukkan ke dalam panci. Selanjutnya saya juga memasukkan bawang merah dan bawang putih. Jika wortel dan oyongnya sudah agak lembut, kemudian saya memasukkan sayuran bayam dan kelor. Setelah semuanya masuk, saya aduk hingga rata dan tunggu hingga matang. Nah, ini dia sudah jadi masakan saya tentang 4 sehat 5 sempurna. Di sini karbohidratnya saya menggunakan nasi. Kemudian vitamin atau sayurannya saya menggunakan sayur bayam dicampur kelor, kemudian ada oyong dan juga wortel. Untuk proteinnya saya menggunakan protein nabati, ada tempe goreng dan tahu goreng. Buahnya ada semangka dan kemudian ada susu. 4 sehat 5 sempurna. Sekian praktikum dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.